Allah. Masukkan sekolah supaya guru-guru pula dapat mengenalkan anak itu kepada Allah. Datang ke tengah masyarakat. Masyarakat pula dapat mengenalkan anak itu kepada Allah. Di waktu itu, kanak-kanak itu manakala dewasa nanti, dia benar-benar cinta kepada Allah. Dan di waktu itu mereka akan menjadi singa-singa orang yang berani, orang yang tabah, orang yang tahan nasab dan perjuangan. Siapa saja menggugat tidak akan tergugat, walaupun senjata akan dihalakan ke muka dia. Kenapa? Dia dah benar-benar cinta kepada Allah. Kenapa? Daripada kecil tak pernah diputuskan kasih kepada Allah. Kita ni sudah puluh tahun terpisah dari Allah. Kita sudah puluhan tahun dipisahkan orang dari Allah. Walaupun kita sudah tahu adanya Allah, Allah itulah mencipta kita, namun rasa cinta kepada Allah tak ada. Susah, jenuhlah kita mengasak-asak hati kita, namun rasa cinta kepada Allah tak ada. Sebab itu kita mudah tergugat, mudah kita masuk angin, mudah kita kalah bila berhadapan dengan maksiat, berhadapan dengan keenaan hidup dunia ini. Walau bagaimanapun kita janganlah putus asa. Allah suruh kita berdoa, meminta bantuan kepadanya sebagaimana yang dah kita ceritakan tadi. Walaupun kita sudah tahu adanya Allah dan Allah itulah mencipta kita, cuma rasa cinta belum ada dengan Allah. Mintalah selalu, paksa hati kita agar kita cinta kepada Allah. Mudah-mudahan masuk di saat akhir nak mati pun rasa cinta dengan Allah pun sudah cukup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudari para hadirin yang dihormati sekalian, kita pada hari ini sedang berada di tengah masyarakat dunia yang sangat menakutkan, yang mana orang-orang besarnya menindas dan menzalim, orang-orang kaya yang pemboros dan tamak, ulama-ulama yang telah gila dunia serta tidak ada peranan memimpin, orang-orang kecil, orang-orang awam sudah liar dan jahat, para wanita yang sudah bebas dan hilang malu. Kita sedang berhadapan secara umum dengan manusia. Dunia menjadi matlamat mereka, akhirat tidak dipedulikan. Sebab itulah berlaku peperangan, pergaduhan, pergeseran sana sini, dengan yang pilihan iman dan sifat takwa susah dibangunkan dalam diri kita. Jadi apa yang saya telah gambarkan tadi itulah di antara penyakit-penyakit mengapa iman dan sifat takwa itu susah kita bangunkan dalam diri kita, diri lahir kita dan diri batin kita. Tapi walau bagaimana kenalah kita bersungguh-sungguh bermujahadah di samping minta kepada Allah agar iman dapat kita bangunkan dan agar sifat takwa itu dapat kita bangunkan. Kerana iman dan sifat takwa itulah satu jalan untuk menyelamatkan kita di dunia, lebih-lebih lagi untuk menyelamatkan kita di akhirat. Sebab itulah bagaimana susah dan payah, bagaimana teruk sekalipun untuk kita mendapat iman dan sifat takwa, kena kita usahakan, kena kita carikan. Kalau kita boleh beli dengan harta, kita beli dengan harta. Kalau kita boleh beli dengan tenaga, kita beli dengan tenaga. Kalau kita boleh beli dengan ilmu, kita beli dengan ilmu. Kalau kita boleh beli dengan apa saja, kita beli dengan apa saja. Kalau takdirnya terpaksa dibeli dengan nyawa dan darah, kena kita beli dengan nyawa dan darah. Sebab iman dan sifat takwa itu perkara yang paling berharga di dunia dan di akhirat. Siapa memiliki iman dan takwa, artinya mereka memiliki segala-galanya. Dan siapa tidak memiliki iman dan takwa, artinya mereka telah lepas segala-galanya. Lepas di dunia, lepas di akhirat. Khasrat dunia wal akhirat, rugi dunia akhirat. Saudara-saudari para hadirin yang dirahmati sekalian, sebagai penutup ceramah saya menyambung sikit lagi pada pagi yang mulia ini. Pada pagi yang berkat ini, marilah bersama-sama kita berjanji pada diri kita, yaitu kita berjanji pada diri kita untuk menembalkan lagi azam kita, untuk menembalkan lagi azam kita. Begitu juga untuk menebalkan lagi rasa keyakinan kita terhadap perjuangan kita. Dan marilah kita berazam juga pada pagi ini untuk kita menggandakan pengorbanan kita, tenaga kita di dalam menegakkan kebenaran di tengah masyarakat
tanah air kita yang tercinta, khususnya dan umumnya di tengah masyarakat dunia. Kita yakin kalau kita benar-benar berazam, benar-benar bertekad untuk kita melebihkan tenaga dan usaha kita dalam menegakkan perjuangan kebenaran ini selepas ini nanti, Allah akan memberi pertolongan kepada kita lebih daripada apa yang kita telah lihat. Dan memang kita yakin sangat, dan saya sendiri ada yakin sangat melalui perjuangan kita ini, satu masa nanti akan munggah dunia. Dan satu masa nanti syariat ini sedikit sebanyak akan bertambah lagi syiarnya dibandingkan beberapa yang telah kita lihat pada pagi ini. Sebab itu sampan yang telah sedang kita kayuh ini, kita terus kayuh sampai ke pulau yang kita cita-citakan. Kalau gelombang itu memanglah mainan kapal, kalau berhadapan dengan angin memanglah itu sudah adat sampan. Kalau kadang-kadang sekali-sekala terbeting dengan batu karang, itu sudah adatlah sampan biasanya kadang-kadang sekali-sekala terbeting. Itu dia sekali-sekala kadang sampan kita digoyang-goyang oleh gelombang dan lain-lain lagi. Itu memang sudah adat orang main sampan di lautan. Artinya kita berjuang dan berjihad menegakkan kebenaran di tengah kehidupan kita ini. Susah payah, penderitaan itu, ujian itu merupakan asam garam kita. Itu merupakan asam garam dalam perjuangan. Tak ada ujian, tak seronok berjuang. Tak ada ujian, perjuangan kita tak masin dan tidak manis. Apakah kita mau berjuang? Perjuangan kita tidak masin dan manis, tidak manis. Tentulah kita mau berjuang, biarlah perjuangan kita itu masin dan manis. Kalau kita sanggup berjuang agar perjuangan itu rasa masin dan manis, maka penderitaan, kesusahan, ujian, fitnah dan sebagainya, itulah asam garam dalam perjuangan kita timur dan penuh redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah merupakan ibadah tempoh kita buat, tetapi dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara free. Moga-moga Allah teguhkan iman kita, moga-moga Allah teguhkan azam kita, dan moga-moga Allah lipat gandakan lagi tenaga kita untuk membolehkan kita berjuang lebih gigih di masa-masa yang akan datang. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. La'allakum tadhakkarun. Usikum wa iyaya astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh. Innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar walillahil hamd. La